Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia, di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita hingga saat sekarang ini di hari yang ke-6 di bulan yang mulia ini. Allah takdirkan kita dapat berjumpa dengannya. Yang dahulu para salaf 6 bulan sebelum masuknya Ramadan mereka meminta kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan peluang emas bagi kita untuk memperberat timbangan amal soleh kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak malam pertama di bulan Ramadan membelenggu pembesar-pembesar syaitan, kemudian membuka lebar pintu-pintu surganya dan menutup serapat-rapatnya pintu nerakanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyerukan, ya baghiyal khair, wahai para pelopor kebaikan, aqbil, silahkan kalian datang dengan bergembira, dengan bersenang-senang dengan masuknya bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan orang-orang yang selama ini menjadi pelopor keburukan, maka berhentilah kalian. Inilah kabar gembira yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabatnya. Ya. Rasul memberikan kabar gembira agar mereka memiliki persiapan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah
para pendengar yang semoga senantiasa mendapatkan tambahan kebaikan di bulan ini, agar bersungguh-sungguh berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan siyam dan qiyam, melaksanakan salat dan juga ibadah-ibadah yang lain, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan pengharapan pahala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Baiklah para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita dari kitab Syarh ad-Durusil Muhimmah li'ammatil ummah. Masih pada surat-surat yang pendek, kita lanjut ke surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena semata-mata Rabbmu, dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fi hadhihi surati dzikru minnatillahi subhanahu ala nabiyhi wa mustafah, bahwa di dalam surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau kebaikan yang banyak. Bi an a'tahul kautsar, dengan Allah memberikan kepadanya Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, ay al-khairul azim wal fadlul amim, yaitu kebaikan yang sangat agung, kebaikan yang besar, keutamaan yang sungguh banyak sekali yang diberikan kepada beliau. Wa min dzalikum an-nahrul ladzi yamunnu Allah subhanahu bihi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Di antaranya adalah yaitu telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Demikian pula ya, al-haudul maurud, ya, sungai dan juga telaga yang mengalir. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, untuk semua kemudian ya hamba-hambanya mengagungkannya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Iya, baik itu Al-Kautsar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya, sebagai alam, nama atas nama yang disifatkan atau diberikan kepada sungai maupun telaga Al-Kautsar di surga, atau sifat yang menjelaskan tentang
betapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada nabinya. Masuk seluruhnya pemberian-pemberian dan anugerah Allah yang telah diberikan kepada nabinya. Subhanallah. Ya. Maka kalau kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang ayat ini, tentang surat ini, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengantuk, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Mengapa engkau tertawa atau tersenyum?" Rasul kemudian menjawab, "Sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan suatu surat kepadaku." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Lalu beliau bertanya, "Tahukah kalian apa Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Ia adalah sungai yang diberikan Rabbku kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Bejananya sebanyak jumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba dari mereka yang gemetaran. Maka kukatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Demikian pula dalam riwayat yang lain bahwasanya Al-Kautsar adalah telaga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada nabinya, yang warna airnya adalah lebih putih dari air susu, dan manisnya lebih manis daripada madu, dan semerbak wanginya lebih wangi dari kasturi. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya berupa Al-Kautsar. Dan juga pemberian yang lain yang disebutkan dalam hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli." Bahwa aku diberikan 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada nabinya dengan ditimpakan rasa takut di dalam hati musuh beliau selama 1 bulan perjalanan sebelum diadakan perperangan. Yang kedua yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini suci dan masjid, jadikan untuk masjid. Kemudian yang ketiga adalah u'titu syafa'ah, aku diberikan wewenang dengan izin Allah memberikan syafaat. Dan yang keempat adalah wa uhillat liyal maghanim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dan yang kelima adalah wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah para nabi yaitu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ini adalah merupakan hadis yang juga
menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Atau dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa Allah memberikan kepada nabinya 7 yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Atau dalil-dalil yang lain yang menerangkan dan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Ayat yang ditafsirkan dengan ayat itu sendiri, atau kemudian ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan banyaknya pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yaitu tempat yang terpuji, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat engkau kepada derajat yang tempat yang tinggi, yaitu ketika pada hari kiamat seluruh manusia ketakutan dengan peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari itu. Mereka mencari syafaat, pertolongan yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Mereka lari kepada Adam, lari kepada Nabi Adam, lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat setelah Allah Subhanahu wa taala mengadili hamba-hambanya. Dan inilah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang tinggi yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang meminta dengan sungguh-sungguh, mencari dan menempuh jalannya agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dengan upaya kita menjawab azan jika dikumandangkan dan membaca doa setelahnya. Ini adalah upaya kita agar kita mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat. Dan ini keutamaannya sungguh luar biasa, membantu kita untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa mendidik diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita untuk mendengarkan azan ketika dikumandangkan, karena yang ditinggikan saat penyebutan itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita untuk mendengarkan azan dan memperingati orang-orang yang ribut dan tidak mendengarkan azan agar mereka mendengarkan azan dan menjawab azan dan berdoa. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbik," ay syukran lillahi ala mannihi wa fadlihi wa azimi ata'ih. Maka salatlah semata-mata karena Rabbmu, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan keutamaan yang sangat agung dan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wanhar dhabihataka li rabbika, dan sembelihlah sembelihanmu semata-mata karena Rabbmu. Kita perhatikan ayat ini dengan kata-kata Rabb, karena Allah Subhanahu wa taala kita mengetahuinya dengan rububiyahnya. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki bagi kita, mengatur segala urusan kita, termasuk di saat kita berada dalam keadaan yang diuji dengan adanya wabah yang melanda seluruh dunia berupa penyakit corona. Maka kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini
dan mengembalikan kita kepada hari-hari yang baik seperti sedia kala di mana kita bisa beraktivitas seperti biasa. Maka dengan kenikmatan yang banyak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau salat semata-mata karena Allah. Engkau menyembelih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbmu. Dan ini adalah merupakan rahasia dari doa-doa para nabi ketika mereka berdoa Rabbi. Dalam Al-Quran kita dapatkan doanya para nabi. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dengan menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya, ya, tentunya tidak akan bisa tanpa dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyahnya. Konsekuensinya ketika manusia menetapkan peribadatan dengan rububiyah Allah, maka dia juga berkewajiban untuk menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi semata. Ketika dia melaksanakan salat, maka salatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyembelih karena semata-mata bukan karena perasaan gengsi ketika dia berkorban, akan tetapi karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan dinaka lillah, engkau ikhlaskan agamamu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati, katakan bahwasanya sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, matiku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah merupakan pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari ayat ini, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah melainkan untuk kita senantiasa berupaya dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih diri kita ini. Dan dalam hal ini kita bermujahadah bersungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, mentakdirkan qarin yang menyertai kita. Dari syaitan yang selalu menggoda kita. Agar kita gagal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita di dalam beribadah kepadanya dengan riya, sum'ah, waliyadzu billah, memamerkan ibadah yang kita lakukan, memperdengarkan kepada orang lain. Ini adalah semuanya bertolak belakang dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang telah diberikan kepada kita sekalian berupa kenikmatan yang begitu besar, termasuk disyariatkannya siyam Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu tujuannya adalah dalam rangka agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ay saddaqullaha wa rasulah, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diseru agar mereka bisa melaksanakan konsekuensi ayat setelahnya. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian siyam, puasa Ramadan.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya dalam ayat ini ada upaya untuk kita berlomba-lomba. Kalau orang-orang sebelum kita juga berpuasa, disyariatkan bagi mereka berpuasa, ya tentu dengan syariatnya yang berbeda, maka di sini kita berlomba-lomba. Mereka berpuasa, kita pun berpuasa. Maka bagaimana mungkin ada orang yang ingin ya di tengah merebaknya wabah ini ya, beralasan agar mereka tidak puasa, tidak siam. Sekalipun mereka tim medis, ujung tombak ya, yang turut membantu agar ya, berkurangnya penyebaran penyakit ini, tetapi mereka tetap diperintahkan untuk siam berpuasa. Namun ketika mereka menjalankan ya amanah tersebut, merasa keberatan dan mengancam jiwa mereka, maka mereka saat itu diperintahkan untuk berbuka. Ya, namun dari awal mereka tetap sahur, ya berpuasa, niat. Karena ini adalah kesempatan peluang emas. Jangan-jangan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Toh kita tidak mengetahui usia kita, apakah kita bisa menyempurnakan ya 1 bulan penuh melaksanakannya. Ya, yang sungguh luar biasa keutamaan yang didapatkan di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarrus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagai petunjuk, Al-Quran diturunkan kepada umat manusia dan menjelaskan penjelasan yang jelas kepada manusia agar mereka mendapatkan petunjuk yang lurus. Hendaknya mereka bergembira dengan Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dengan Islam ini dan Al-Quran, mereka itu lebih pantas untuk bergembira ya dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Allahu Akbar. Ini adalah ayat-ayat yang memotivasi kita untuk ya betul-betul memanfaatkan hari-hari kita di bulan Ramadan, dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Maka pantaskah kita menyia-nyiakannya? Pantaskah kita banyak beralasan untuk meninggalkan puasa ini? Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh memohon kekuatan kepadanya agar diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan kewajiban siam Ramadan ini, yang semuanya adalah kembali ya pahalanya kepada kita, kebaikannya kepada kita, karena Allah tidak ya menginginkan ya ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan amalan hamba-hambanya, tetapi hambalah yang sangat membutuhkan amal-amal saleh yang menjadi cita-cita yang terbaik baginya ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini sebagai perhiasan kehidupan dunia ini, ya hanyalah sementara, hanya sebagai sarana kehidupan kita, akan tetapi al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang kekal pahalanya di akhirat kelak, khairun inda rabbika thawaban, itu lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala, wa khairun amala, dan sebaik-baik yang dicita-citakan. Allahu Akbar. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekali lagi kita berdoa kepada Allah di bulan doa saat sekarang ini, di mana orang-orang yang melaksanakan siam akan dikabulkan, diijabahi doa-doanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah.
ayat-ayat yang terkait dengan siam Ramadan yang memotivasi kita untuk melaksanakan siam Ramadan, untuk memperbanyak doa di dalamnya, untuk memperbanyak tadabbur Al-Quran, memahami dan merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yang sepantasnya kita asyik tahan lama duduk untuk terus mentadabburi dan membaca dan merenungkan maksud dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara kita ada yang tahan berjam-jam ya, bersama dengan Androidnya, dengan segala produk yang ada di dalamnya, dari segala medsos, ya apa saja yang ada di dalamnya, lalu kemudian ya mengapa mereka tidak berusaha untuk tahan lama duduk bersama dengan ayat-ayat Allah yang mulia, yang keberkahannya pasti dia dapatkan apabila dia mau mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan agar ditadabburi ayat-ayatnya, agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Terkadang dengan banyaknya kelalaian, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang canggih saat sekarang ini, ya, banyak melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak menghabiskan waktu kita dan mencuri waktu kita tanpa terasa, sekalipun di bulan yang mulia ini, dengan obrolan-obrolan yang tidak penting di grup-grup WhatsApp yang tidak ada manfaatnya, ya, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keburukan diri-diri kita, karena ternyata itulah yang merusak hati kita. Mari kita memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya, ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak akrab dengan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, faidah-faidah yang sangat banyak. Apabila kita mau mempelajarinya, maka kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini yang sangat banyak. Kemudian yang terakhir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ini adalah inna syani'aka huwal abtar ay aduwaka wa mubghidaka inna syani'aka ay aduwaka wa mubghidaka. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, musuhmu dan orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar ayil aqta min kulli khairin, dialah yang terputus dari setiap kebaikan. Wal aqta aidan min adz-dzikril hasan, dan al aqta juga maksudnya adalah terputus dari penyebutan yang baik. Fala yuzkar illa bisyarri wassu, maka dia tidak disebut kecuali dengan sebutan yang jelek dan buruk. Iya. Karena ya oleh karenanya surat ini ada yang mengatakan surat Makkiyah, ya, dan ada juga yang mengatakan di antara para ulama bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Iya. Kita ketahui bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Mekah. Ya. Adapun surat Madaniyah adalah setelah beliau hijrah ke sebelum beliau hijrah ke Madinah. Itu surat Makkiyah, maka diturunkan baik itu di perjalanan, ya. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada beliau, ya, setelah beliau hijrah ke Madinah. Itulah surat Madaniyah. Ya, karena apa? Karena terkait dengan
perlakuan orang-orang kufar Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus dari kebaikan setelah mereka mendengar wafatnya putra beliau Al-Qasim atau yang lainnya. Beliau kemudian diejek oleh kufar Quraisy bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar, terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan sebagaimana meninggalnya generasi beliau, putra beliau yang nantinya akan menjadi penerus menurut anggapan mereka. Akan tetapi mereka lah yang abtar. Mereka yang ternyata terputus dari berbagai macam kebaikan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebutkan nama beliau, ditinggikan nama beliau. Ketika dikumandangkan azan disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang berselawat disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinggikan nama beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Sungguh luar biasa. Maka orang-orang yang mengikuti beliau, setia dengan syariat beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, mereka senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang berusaha untuk merendahkan, melainkan akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terputus dari kebaikan karena perbuatan mereka yang sungguh sangat buruk, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang menyebutkan bahwasanya beliau adalah orang gila, beliau adalah tukang sihir, maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penyebutan nama beliau sampai Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dalam menjaga beliau. Allah tidak pernah lalai dari menjaga beliau. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh kaum muslimin dan juga para sahabatnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijamin adalah mereka-mereka para sahabat. Jika mereka setia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama nabinya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu senantiasa bersama nabinya. Maka hidup matinya pun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Pemahaman mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pemahaman yang benar kepada para sahabatnya. Inilah yang kita ambil saat sekarang ini, ketika mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tetap akan ada adalah pemahaman mereka di dalam memahami agama ini. Bagi mereka yang mengikuti Islam sedia kala yang diamalkan oleh para sahabat, yang mereka telah pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bagaimana kesungguhan mereka, sahabat-sahabat Nabi ketika belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi bertanya,
Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan mereka dalam mempelajari agama ini dengan pemahaman yang benar. Dan mereka-mereka yang istiqomah mengikuti pemahaman para sahabat, mereka tidak tersibukkan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh yang mencela mereka. Karena mereka lah yang terputus dari kebaikan. Adapun Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah dari umatnya senantiasa mendapatkan penyebutan yang baik, mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Maka sepantasnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dari surat Al-Kautsar ini memotivasi kita untuk pertama sungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang pandai di dalam mensyukuri anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan peribadatan, memurnikan agama ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah kita bersikap berdasarkan ilmu terhadap orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenci syariat beliau dari kalangan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, agar juga bisa merasakan manisnya dan indahnya Islam apabila mereka mau mempelajarinya, mau bersungguh-sungguh mengamalkannya. Semakin mempelajari Islam, semakin cinta kepada Islam dan semakin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, karena hanya ajaran Islam yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi Islam", bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inilah yang kita berusaha untuk tetap istiqamah di atasnya hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, sebagaimana yang sering kita dengar ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha", wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beragama Islam. Apabila kita bersungguh-sungguh berpegang teguh menjalankan syariat Islam yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman generasi yang dijamin, yaitu generasi para sahabat, maka kita akan mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan syariat ini, dan kita akan terus terbimbing di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa terus istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian yang bisa kita pelajari. Kemudian ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, persoalanku adalah bahwa aku orang awam yang tidak tahu baca tulis. Aku sholat pada waktunya,
Akan tetapi surat yang aku hafal hanya surat Alhamdu, yaitu Al-Fatihah, dan Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas. Aku ulang-ulang kedua surat ini dalam setiap salat. Apabila sekarang disuruh tarawih di rumah, maka aku selalu membaca surat itu. Apakah ini diterima? Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat pertama ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba adalah kita berusaha di dalam melaksanakan perintah Allah, ya, mencontoh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan, kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa, ya, kepada Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Siapa yang menyampaikan kepada kita tuntunan amal soleh kalau bukan Nabi SAW? Jadi ini, ya, ayat yang menjelaskan tentang ittiba kita kepada Nabi SAW. Termasuk sahabat yang dijamin surga karena mengulang-ulang surat ini. Luar biasa. Ya. Anda bisa menghafalkan surat ini, ya, Al-Fatihah saja sudah Anda kuasai dengan baik. Ya. Coba kita perhatikan ada berapa huruf dalam surat Al-Fatihah. Ya. Satu huruf diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Kalau ada 121 huruf, berapa kebaikan kita? Diulang-ulang paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Belum ditambah lagi 12 rakaat salat sunnah. Baca Al-Fatihah. Ya, kemudian kita membaca Al-Ikhlas. Luar biasa. Ini keutamaan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita menambah hafalan kita. Ya, ditambah lagi surat, ya, Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian nanti ditambah lagi surat Al-Masad. Ditambah lagi surat, ya, yang seterusnya. Ya, dari surat-surat pendek yang kita pelajari dari surat Az-Zalzalah itu dihafalkan. Apa bisa sedangkan saya orang awam, ya. Kalau orang itu sudah sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa, ya, akan merintanginya. Kesungguhannya akan terus memacu dirinya, apalagi di bulan suci ini, di bulan Ramadan, sehingga dia termasuk orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Allah mudahkan Al-Quran. Bagi siapa dimudahkan Al-Quran? Bagi orang yang mencari kemudahan, mempelajarinya sungguh-sungguh, mencari, ya, guru ngaji. Apalagi sarana saat sekarang ini begitu mudah. Ya, dia bisa, ya, dari jarak jauh misalkan, ya, menelpon seorang guru ngaji, diperlihatkan bagaimana penyebutan huruf yang benar, terlihat, ya, di kamera HP-nya. Dia bisa membetulkan bacaannya, membetulkan lisannya. Nggak ada alasan saat sekarang ini. Ya, segala fasilitas yang Allah mudahkan suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita pergunakan itu semua. Maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amalan, ya, kita semua, ya, dan tidak mengapa kita mengulang-ulangnya di dalam salat tarawih kita. Dibaca terus dengan khusyuk berulang kali. Ya, kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk membaca surat yang lain, tidak mengapa kita membuka mushaf yang besar di hadapan kita jika kita sudah bisa, ya, membaca bacaan yang benar, membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Tetapi kalau kita belum bisa, kita hanya menghafal Qul Huwallahu Ahad, maka tidak apa-apa, ya, kita membacanya di setiap rakaat salat, ya, tarawih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan
dan pertolongannya kepada kita sekalian. Demikian yang bisa kita pelajari. Ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita, memperberat timbangan amal soleh kita, memotivasi kita terus untuk bersungguh-sungguh, ya, melalui hari demi hari di bulan Ramadan ini. Karena ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hari-hari kita akan kita isi dengan ya amal ibadah, amal soleh yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.